Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo, masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online, channel yang memberikan informasi video pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Sebelum saya membahas materi pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja saya bahas materinya pada kesempatan kali ini. Materi kita pada kesempatan kali ini mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan. Tapi pembahasan kita fokus kepada jenis tanah yang ada di Indonesia. Langsung saja kita bahas materinya. Tanah. Tanah merupakan lapisan paling atas di permukaan bumi yang mengandung beberapa partikel seperti batuan, mineral, dan partikel kimia lainnya. Ada beberapa jenis tanah di Indonesia, yaitu ada tanah aluvial, tanah andosol, tanah entisol, tanah grumosol, tanah humus, tanah inseptisol, tanah laterit, tanah latosol, tanah litosol, tanah kapur, tanah mergel, tanah organosol, tanah oksisol, tanah padas, tanah pasir, tanah potsol, tanah liat, dan tanah potsolik merah kuning. Nah, kita akan bahas materinya nih ya pada kesempatan kali ini. Yang pertama yang kita bahas adalah tanah aluvial. Tanah aluvial adalah jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur. Biasanya terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat dan kelabu. Nah, ini gambarnya. Nah, ini tanah aluvial, gambarnya seperti ini. Karakteristik tanah ini sangat cocok untuk pertanian, baik pertanian padi maupun palawija seperti jagung, tembakau, dan jenis tanaman lainnya, karena teksturnya yang lembut dan mudah digarap, sehingga tidak perlu membutuhkan kerja yang keras untuk mencangkulnya. Tanah aluvial itu tersebar banyak di wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Selanjutnya ada tanah andosol. Tanah andosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik di mana terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan baik untuk tanaman. Adapun karakteristik dari tanah ini yaitu tanahnya berwarna coklat keabuan. Tanah ini sangat kaya dengan mineral, unsur hara air, dan mineral sehingga sangat baik untuk tanaman. Tanah ini sangat cocok untuk segala jenis tanaman yang ada di dunia. Persebaran tanah andosol biasanya terdapat di daerah yang dekat gunung berapi, ya karena berasal dari aktivitas vulkanik. Persebarannya itu di Indonesia sendiri yang merupakan daerah cincin api itu banyak terdapat tanah andosol seperti daerah Jawa, Bali, Sumatera, dan juga Nusa Tenggara. Nah, ini adalah jenis tanahnya. Ini tanah andosol. Selanjutnya ada tanah entisol. Tanah entisol merupakan saudara dari tanah andosol, namun biasanya merupakan pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapili. Karakteristik tanah entisol, tanah ini juga sangat subur dan merupakan tipe tanah yang masih muda. Tanah ini biasanya ditemukan tidak jauh dari area gunung berapi, ya karena juga terbentuk dari proses aktivitas vulkanik. Bisa berupa permukaan tanah yang tipis yang belum memiliki lapisan tanah dan berupa gundukan pasir seperti di daerah Parangtritis, Yogyakarta. Persebarannya tanah entisol ini biasanya terdapat di sekitar gunung berapi seperti Pantai Parangtritis, Yogyakarta, juga di daerah Jawa lain yang memiliki gunung berapi. Nah, ini gambar dari tanah entisol. Selanjutnya ada tanah grumosol. Tanah grumosol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Kandungan organik di dalamnya rendah karena dari batuan kapur, jadi dapat disimpulkan tanah ini tidak subur dan tidak cocok untuk ditanami tanaman. Karakteristik tanahnya yaitu tekstur tanah yang kering dan mudah pecah, terutama saat musim kemarau, dan memiliki warna hitam. pH-nya yang dimiliki netral hingga alkalis.
Tanah ini biasanya berada di permukaan yang tidak lebih 300 meter dari permukaan laut dan memiliki bentuk topografi datar hingga bergelombang. Perubahan suhu di daerah yang terdapat tanah grumosol itu sangat nyata ketika panas dan hujan. Persebaran tanah grumosol di Indonesia itu ada di Jawa Tengah, yaitu di Demak, Jepara, Pati, dan Rembang. Di Jawa Timur ada di Ngawi, Madiun, dan Nusa Tenggara Timur karena teksturnya yang kering, maka akan bagus jika ditanami vegetasi yang kuat seperti kayu jati. Selanjutnya ada tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuhan, mengandung banyak unsur hara dan mineral dan sangat subur. Karakteristik dari tanah humus, ini tanah humus sangat baik untuk dilakukan cocok tanam karena kandungannya sangat subur dan baik untuk tanaman. Tanah ini memiliki unsur hara dan mineral yang banyak karena pelapukan tumbuhan hingga warnanya agak kehitaman. Nah ini tanah humus ya. Tanah ini terdapat di daerah yang banyak hutan, meliputi daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian wilayah dari Sulawesi. Jenis tanah berikutnya adalah tanah inseptisol. Tanah inseptisol terbentuk dari batuan sedimen atau metamorf dengan warna agak kecoklatan dan kehitaman serta campuran yang agak keabu-abuan. Tanah ini dapat menopang pembentukan hutan yang asri. Karakteristik dari tanahnya yaitu adanya horizon kambik di mana horizon ini kurang dari 25% dari horizon selanjutnya yang jadi sangatlah unik. Tanah ini cocok untuk perkebunan seperti kelapa sawit serta untuk berbagai lahan perkebunan lainnya seperti karet. Persebarannya itu seperti di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Lalu ada tanah laterit. Nah, tanah laterit ini memiliki warna merah bata karena mengandung banyak zat besi dan aluminium. Di Indonesia sendiri tanah ini sepertinya cukup familiar di berbagai daerah, terutama di daerah desa dan perkampungan. Karakteristik tanahnya, tanah laterit termasuk dalam jajaran tanah yang sudah tua sehingga tidak cocok ditanami tumbuhan apapun karena kandungan yang ada di dalamnya pula. Persebarannya yaitu mulai dari Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Selanjutnya ada tanah latosol. Jenis tanah ini juga salah satu terdapat di Indonesia. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Karakteristik dari tanah latosol adalah tanahnya berwarna merah hingga kuning, teksturnya lempung dan memiliki solum horizon. Persebaran tanah litosol ini berada di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan kelembapan tanah tinggi, serta pada ketinggian yang berkisar pada 300 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Tanah litosol tidak terlalu subur karena mengandung zat besi dan aluminium. Persebarannya yaitu mulai dari Sulawesi, Lampung, Kalimantan Timur dan Barat, Bali, dan Papua. Berikutnya adalah tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah yang baru mengalami perkembangan dan merupakan tanah yang masih muda. Terbentuk dari adanya perubahan iklim, topografi, serta vulkanisme. Karakteristiknya yaitu untuk mengembangkan tanah ini harus dilakukan dengan cara menanam pohon supaya mendapatkan mineral dan unsur hara yang cukup. Tekstur tanah litosol itu bermacam-macam. Ada yang lembut, ada yang bebatuan, bahkan ada yang berpasir. Persebaran tanah litosol itu biasanya terdapat pada daerah yang memiliki tingkat kecuraman yang tinggi, seperti di Bukit Tinggi, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Sulawesi. Selanjutnya ada tanah kapur. Seperti dengan namanya, tanah kapur ini berasal dari batuan kapur yang mengalami pelapukan. Karakteristik tanahnya yaitu karena terbentuk dari tanah kapur, maka bisa disimpulkan bahwa tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Namun, jika ditanami oleh pohon yang kuat dan tahan lama seperti pohon jati dan pohon keras lainnya. Jadi, tanah kapur ini baik untuk ditanami jenis tumbuhan yang kuat seperti pohon jati dan juga pohon keras lainnya.
Persebaran tanah kapur itu seperti di Gunung Kidul Yogyakarta, di daerah pegunungan kapur seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada tanah mergel. Hampir sama dengan tanah kapur, jenis tanah ini juga berasal dari kapur, namun dicampur dengan berbagai bahan lainnya yang membedakannya. Adalah ia lebih mirip seperti pasir. Jadi teksturnya itu lebih seperti pasir. Tanah merger terbentuk dari batuan kapur, pasir, dan tanah liat serta mengalami pembentukan dengan bantuan hujan namun tidak merata. Karakteristiknya, tanah ini subur dan bisa ditanami oleh persawaan dan perkebunan. Selain itu juga terdapat banyak mineral air di dalamnya. Persebarannya, yaitu tanah ini banyak terdapat di daerah dataran rendah seperti Solo atau di Jawa Tengah, Madiun, dan Kediri, Jawa Timur. Selanjutnya ada tanah organosol. Tanah organosol terbentuk dari pelapukan benda organik seperti tumbuhan, gambut, dan rawa. Biasanya terdapat di daerah yang memiliki iklim basah dan memiliki curah hujan yang tinggi. Karakteristiknya, tanah ini sangat minim, hanya 0,5 mm saja dan memiliki diferensiasi horizon yang jelas. Jadi, kandungan organiknya di dalam tanah organosol lebih dari 30% dan tekstur lempung 20% dan untuk tanah yang berpasir. Kandungan unsur haranya sangat rendah dan memiliki kelembapan pH rendah 0,4 saja. Persebarannya itu meliputi daerah pantai dan hampir tersebar di seluruh pulau di Indonesia seperti Sumatera, Papua, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Berikutnya ada tanah oksisol. Tanah oksisol merupakan tanah yang kaya akan zat besi dan aluminium oksida. Tanah jenis ini juga sering ditemukan di daerah tropis di Indonesia, dari daerah desa hingga perkotaan. Karakteristiknya, ciri dari tanah oksisol ini antara lain adalah memiliki solum yang dangkal, jadi lapisannya dangkal, dengan ketebalan hanya kurang lebih 1 meter saja. Warnanya merah hingga kuning dan memiliki tekstur halus seperti tanah liat. Persebarannya yaitu ada di daerah yang beriklim tropis, basah dan cocok untuk perkebunan subsisten seperti tebu, nanas, pisang, dan tumbuhan lainnya. Berikutnya ada tanah padas. Tanah ini sebenarnya tidak juga bisa dibilang sebagai tanah karena keras dan hampir sama dengan batuan. Karakteristiknya yaitu tanah ini dikarenakan kandungan airnya di dalam tanahnya hampir tidak ada, maka tanah padas ini sangat padat dan tidak ada air. Unsur hara di dalamnya sangat rendah dan kandungan organiknya juga sangat rendah, hampir tidak ada. Tanah padas tidak cocok digunakan untuk bercocok tanam. Daerah persebarannya hampir di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Berikutnya ada tanah pasir. Seperti dengan namanya, tanah pasir merupakan pelapukan dari batuan pasir. Tanah ini biasanya banyak di daerah sekitar pantai atau daerah kepulauan. Karakteristiknya tanah pasir ini tidak memiliki kandungan air dan mineral karena teksturnya sangat lemah. Tanah pasir akan sangat mudah ditemukan di daerah yang berpasir di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah tanah pasir terluas di dunia. Jenis tanaman yang cocok untuk daerah ini adalah umbi-umbian. Persebarannya hampir di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki persebaran tanah pasir. Selanjutnya ada tanah potsol. Tanah potsol memiliki campuran tekstur mulai pasir hingga batuan kecil. Karakteristik tanah ini adalah ciri dari tanah potsol antara lain tidak memiliki perkembangan profil, warna kuning hingga kuning keabuan, serta memiliki tekstur pasir hingga lempung. Kandungan organiknya sangat rendah karena terbentuk dari curah hujan yang tinggi tetapi suhunya rendah. Persebarannya meliputi Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Papua, serta daerah lainnya yang tidak pernah kering alias selalu basah. Berikutnya adalah tanah potsolik merah kuning. Tanah ini
mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia karena persebarannya hampir merata. Karakteristik tanahnya ini biasanya sering kita lihat ya. Tanah ini berwarna merah kuning dan kandungan organiknya serta mineralnya sangat mudah mengalami pencucian oleh air hujan. Oleh karena itu, untuk menyuburkan tanah ini harus ditanami tumbuhan yang memberikan zat organik untuk kesuburan tanah serta pupuk baik hayati maupun hewani. Persebaran tanah ini adalah untuk perkebunan dan persawahan serta dapat ditemukan di Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, dan Jawa, serta sebagian Jawa bagian barat. Nah, itu ada gambar tanahnya ya. Lalu yang terakhir adalah tanah liat. Tanah liat adalah jenis tanah yang terdiri dari campuran aluminium serta silikat yang memiliki diameter tidak lebih 4 mikrometer. Tanah liat terbentuk dari adanya proses pelapukan batuan silika yang dilakukan oleh asam karbonat dan sebagian diantaranya dihasilkan oleh aktivitas panas bumi. Karakteristiknya, tanah liat tersebar di sebagian wilayah Indonesia secara merata. Biasanya digunakan untuk pembuatan kerajinan hingga keperluan lainnya. Tanah liat biasanya memiliki warna abu-abu pekat atau hampir mengarah ke warna hitam. Biasanya terdapat di bagian dalam tanah maupun di bagian permukaan. Persebarannya tanah liat tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hanya yang membedakannya adalah kedalaman tanah tersebut. Selain 18 jenis tanah, ada 10 jenis tanah lainnya yang ada di Indonesia maupun di dunia. Oke, dengan berakhirnya pembahasan dari tanah liat, maka berakhir juga pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.